Ya, kalau Anda punya hidup yang kayak rongsoan, jangan Anda bawa kemana-mana terus saudara. Serahkan ke Tuhan, berkata, sorry Tuhan, Engkau sudah percayakan bagus, aku pegang jadi rosoan kayak begini. Aku jual di Barito kagak laku juga, di pasar maling kagak ada yang mau, aku berikan hidupku. Saya mau beritahu saudara, sesuatu yang ilahi akan terjadi. Nah, jangan pertahankan rosoanmu, saudaraku. Jangan pernah Anda punya hobi nyimpen rosoan hidup. Allah selalu berikan yang bagus, yang the best kepada kita. Tapi ketika kita pegang sendiri, saya berkata, saya jamin jadi rosoan dalam waktu yang tidak lama. Saya senang bahasanya ini, rosoan, saudara. Rema kita hari ini, berikan rongsoan hidupmu kepada Tuhan. Dan dia buat jadi bagus, di recycle oleh Tuhan lagi. Amen, saudaraku. Dan itu yang the best yang Allah sediakan buat kita. Tuhan tidak punya tempat untuk barang rongsoan, saudara. Semua yang diberikan ke dia recycle dalam sekian detik. Jadi baru kembali. 12 tahun dia coba dalam hidupnya. Dan tidak ada hasilnya. Hari itu mata rohaninya terbuka. Kecuali aku mengakui dia sebagai the owner dalam hidupku. Semuanya tetap akan berantakan. Nah, saya berdoa, mari berikan hidup kita bagi dia. Amen. Nah, contoh kedua, mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-14. Saya ingin tunjukkan akan kisah orang yang bernama Abraham. Kejadian pasal 14. Perhatikan mulai ayat yang ke-17 supaya Anda dan saya tahu dan mengikuti akan konteksnya. Kejadian pasal 14, lihat pada ayat yang ke-17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Nah, sampai di sini dulu. Anda harus tahu, pada waktu itu hanya raja yang bisa menjamu orang dengan roti dan anggur. Rupanya itu merupakan lambang daripada tubuh dan darah Yesus. Oke? Nah, ketika Melkisedek memberikan itu dan memberkati Abram, respon yang keluar dari Abram waktu itu adalah, Alkitab berkata, ayat yang ke-20, kita lihat, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu, lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah, ada orang berkata begini pada saya, saudara. Pak, perpuluhan itu kan sebetulnya usaha untuk mengatur perpajakan di Israel. Jadi itu sebetulnya dibentuk oleh Musa untuk mengatur tatanan supaya di Israel ada sistem perpajakan. Nah, ini orang sekolah teologi pinter sekali tapi rodok goblok, saudara. Saya berkata itu perpuluhan bukan zaman Musa. Ribuan tahun sebelum Musa hidup ada orang bernama Abraham dan itu orang pertama yang memberi perpuluhan, saya berkata. Itu bukan diatur untuk perpajakan, itu ekspresi tanda dia berkata, Engkau Tuhan yang menjamu aku dengan roti dan anggur dan yang memberkati aku. Orang Kristen yang makan tubuh dan darah Yesus, yang tahu bahwa Allah memberkati dirinya, orang itu kalau dia sungguh murni dia berkata, aku kembalikan perpuluhan kepadamu. Amen, saudaraku. Kalau tidak, Tuhan punya bahasa yang paling halus dan tidak tega, lebih kasar dari itu dia berkata, kamu ngerampok, dia berkata. Dan itu harus kita mengerti. Amen. Ayat berikutnya, berkatalah Raja Sodom kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre. Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Orang ini luar biasa. Dia kembalikan, dia berikan perpuluhannya. Raja Sodom tawarkan harta, dia berkata tidak.
Orang Kristen sekarang setelah ngasih perpuluhan, Sodom datang ngasih harta, dia berkata, aku menuai katanya. Karena tamak dan mata duitan. Amen. Nah, Abraham belajar mengerti mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Pasal 15, ayat yang pertama. Kemudian, atau setelah semuanya itu, datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Nah, ini pertama kali Allah bicara soal upah. Dia berkata, upahmu akan sangat besar. Dan Abram menjawab, ini jawabannya luar biasa. Ya Tuhan Allah, kata Tuhan, dia pakai kata Adonai. Dan dia berkata, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Ketika dia tanya tentang apa yang akan engkau berikan, dia panggil dia sebagai Adonai. Sebab apapun yang dia berikan, kita hanya mengelola dan Tuhan yang punya semuanya. Amen, saudaraku. Kalau kita bisa ngerti ini, hidup kita akan berbeda. Tapi kalau kita masih merasa kita yang empunya semuanya, itu yang membuat kita hidup tanpa hikmat Tuhan. Hidup kita akan ngawur, kita akan ngaco, dan tidak ada berkat di dalamnya. Tapi orang Kristen yang tahu bahwa semuanya itu adalah Dia yang punya. Bukan kita, aku hanya mengelola saja. Anda akan tahu sesuatu yang berbeda akan segera terjadi. Saya berdoa Anda belajar dari Abraham ini. Ketika Allah mulai bicara upah, dan Dia akan mulai bicara apa yang akan engkau beri. Dia berkata tentang dia sebagai Adonai, sebagai pemilik. Dan kita hanya pengelola. Saudara sekalian, saya mau tanya begini. Dalam perumpamaan talenta misalnya, ada orang diberi 5, diberi 2, diberi 1. Itu diberikan atau sebetulnya hanya sebagai tanggung jawab, saudara? Hah? Tanggung jawab. Sebab pada ujungnya ketika tuannya balik, itu hitungan enggak? Oh ya, dihitung lagi. Kalau itu milik mereka, lepaskan, tanpa ditanya. Tapi itu miliknya. Dan kita mesti bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Kalau saudara bisa merdeka dalam hal ini, hidupmu akan berbeda. Orang Kristen itu saya lihat ya, ribut dalam segala urusan. Kalau diperas cuma satu masalahnya. Kita masih merasa jadi pemilik atas apa yang ada pada kita hari ini. Kalau kita berkata tidak Tuhan, mulai hari ini engkau pemiliknya. Hidup kita akan berbeda. Tadi pagi saya beri contoh begini. Berat sekali kalau Anda terus jadi pemilik, engkau hanya akan menerima sebatas kemampuanmu. Kalau engkau pengelola, engkau menerima sesuai dengan kasih karunia Allah. Dan dalam batas kesanggupan Tuhan yang Dia berikan buat kita. Saya mau tanya yang tadi pagi datang, gak usah jawab saya. Kalau misalnya begini, ada orang datang kepada Anda berkata begini, minta tambahin nilainya biar rame. Saya berikan kepada Bapak rumah seharga 200 miliar. Marah dong saudara. Syaratnya harus dipakai sendiri, harus ganti namamu, dan tidak boleh dijual. 200 miliar. Saya mau tanya, kalau Anda ditawari begitu, saudara siapa yang mau berkata, baik saya terima. Siapa yang berkata begitu? Ayo. Loh kalau enggak angkat tangan, mungkin enggak dapat beneran loh saudara. Ini mumpung siapa tahu ada undian 200 miliar. Allah berkata, angkat tangan nih, kasih. Mungkin saudara ya. Siapa tahu, hamba Tuhan kan diurapi. Kalau ada orang tawarkan kepada Anda rumah, enggak usah bayar, enggak usah dibeli. 200 miliar. Syaratnya Anda harus ganti namamu, pemiliknya. Yang kedua, tidak boleh dijual. Yang ketiga, harus Anda tempati sendiri. 200 miliar rumah itu. Siapa yang berkata, puji Tuhan, aku mau, angkat tanganmu. 1, Pak Pupuan mau. 2, yang lain malu-malu. Makanya diberkati sudah, ini next level, 200 miliar contohnya. Saya berkata begini, dengar baik-baik. Kalau Anda masih merasa semua harta itu milikmu, pada hari Anda tanda tangan, terima rumah itu.
Anda bangkrut total seketika itu juga. Dari mana, saudara? Pajaknya berapa? Hah? Pajak jual belinya berapa persen? Saya lupa. Hah? 5%. 5% dari 200 miliar berapa? 10 miliar, betul kan? Punya 10 miliar. Langsung berkata, loh tak kira soge. Tadi kere aku langsung katanya. 10 miliar saudara. Dan pemerintah akan berkata, Pak Bupon 10 miliar. Sokondi Pak 10 miliar. Kalau itu Anda masih merasa Anda yang punya semuanya. Tapi kalau Anda cuma pengelola, ya kayak ini saudara. Land Cruiser itu. Siapa yang punya? Hah? Tuhan toh? Dipercayakan kepada yang bayar pajaknya? Nah, pinter sekarang. Kan cuma kepercayaan. Tapi yang menikmati, lo adil toh? Adil. Saya nikmati kok. Ibu Ruth hari ini tinggal di rumah Jalan Sakura. Saya kalau ngomong hati-hati sekarang, bisa kebalik saudara, bisa kembali ke paradigma lama. Ibu Ruth tinggal di rumah Jalan Sakura nomor 1. Itu rumah siapa? Dipercayakan kepada yang make sekarang siapa? Did you pay anything? Wah, gratis. Tinggal menikmati. Ibu itu bayar sesuatu? Hanya menyalurkan yang Tuhan berikan. Itu aja kan saudara. Itu aja kok repot-repot saudara. Kalau Anda ngerti prinsip ini, oh beda. Anda akan siap diberi kepercayaan sebesar apapun. Tetap tidak bisa sombong. Diberi kepercayaan sekecil apapun. Sukar sakit hati saudara. Sebab tetap sama-sama kita nggak punya kok. Dia yang punya. Kita cuma mengelola. Tapi itu sampai ke situ itu loh saudara. Orang Jawa berkata, odok-odokan itu saudara. Susah. Bergumulnya luar biasa. Selalu kita tanya, nah aku dari mana? Makan apa? Dan itu yang sebetulnya Yesus ajarkan kepada orang muda yang kaya itu. Tapi dia gagal. Kalau seandainya anak-anak Tuhan sadar akan hal ini, hidupmu merdeka, merdeka betul saudara. Dan apakah engkau tambah miskin, tambah melarat? Saya tidak percaya itu. Tambah luar biasa, iya saudara. Karena kita merdeka dalam segala hal dari hidup kita. Orang yang, Anda tahu cerita beneran. Anda tahu bagaimana orang di desa nangkep monyet? Tahu caranya? Itu kelapa, ya kelapa. Dikasih lubang yang hanya tangan yang kalau begini tangannya, ya, kalau dia, kalau tangannya begini, ya, salah nembak Pak. Kalau tangannya begini, dia lubangnya tipis sekali, kecil. Kalau tangannya pipih begini, bisa masuk. Di dalamnya diberi kacang. Oke. Nah si monyet ini, penciumannya akan kacang luar biasa. Jadi ketika dia lihat kelapa, cari yang besar, yang berat, dengan lubang kecil, dia masukkan tangannya. Dia tahu ada kacang di dalamnya. Ketika dia pegang kacang itu, maka petani itu segera akan tangkap monyet itu. Anda tahu yang membuat monyet ketangkap apa? Dia tidak mau melepaskan kacang dalam genggamannya. Dalam ilustrasi ini siapakah monyet itu? Pendeta itu enaknya di sini loh saudara. Kalau masih belum jelas ilustrasi ini, saya nggak tahu lagi. Kalau si monyet ini mau merdeka, gampang. Lepaskan aja kacangnya. Dia akan tarik kembali tangannya, dia akan panjat pohon, dan dia berkata pada petani, sorry. Aku pergi, aku merdeka. Kenapa banyak orang Kristen terikat? Tertawa dengan iblis? Karena kita monyet yang goblok, saudara. Hanya karena 5 butir kacang,
Anda bisa kehilangan kepalamu. Anda tahu, orang-orang Cina kalau makan monyet, hidup-hidup. Pernah dengar ceritanya? Ditaruh di meja, ya, yang tinggal cuman kepalanya gini, diikat semua. Ya, dikasih lubang, hidup. Kalau dipecahin, dimakan otaknya. Hanya gara-gara dibayar dengan 5 kacang, yang tidak kemakan juga akhirnya. Oh, monyet yang malang. Tapi kita bukan monyet, saudara. Orang yang takut akan Adonai, itulah hikmat. Yang tidak takut itu kayak Anda yang ngomong loh ya, bukan saya. Amen. Contoh terakhir, contoh ketiga. Buka kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Menarik sekali ya cerita monyet itu. Hakim-Hakim pasal 6. Lihat pada ayat 22, 23, dan 24. Hakim-Hakim pasal 6 ayat 22, 23, dan 24. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah. Kata Tuhanku, dia panggil sebagai Adonaiku. Pemilik atas hidupku. Itu pengakuan yang luar biasa. Lihat apa yang terjadi. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Dalam bahasa Inggrisnya, peace, damailah engkau. Jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan. Dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Sebenarnya bukan keselamatan, tapi Jehovah Shalom. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Pengakuan yang berkata, engkau Adonaiku, engkau pemilik atas hidupku, you are my master. Ketika pengakuan itu keluar, malaikat berkata, peace, damai, shalom. Dan Alkitab berkata, sejak itu, Gideon memanggil Tuhan dengan nama Jehovah Shalom. Orang Yahudi kalau nyebut shalom bukan hanya sekali, saudara. Mereka sebut 2 kali, shalom, shalom. Mereka ucapkan 2 kali, shalom, shalom. Artinya shalom di dalam dan shalom di luar. Damai di dalam dan juga damai di luar. Orang Indonesia kalau nyebut shalom cuma sekali, damai di luar, perang di dalam, saudara. Tapi sebetulnya harus sebut 2 kali, shalom, shalom. Artinya damai di luar juga damai di dalam. Luar dalamnya damai, utuh. Nah, kapan Allah mulai dipanggil sebagai Jehovah Shalom? Oleh orang yang pada waktu itu bisa berkata, engkau Adonaiku, engkau pemilik atas hidupku. Dan waktu itulah Tuhan mewahyukan dirinya sebagai Jehovah Shalom. Suatu hari saya waktu ke Amerika terakhir lalu, saya nonton TBN dan ada 2 orang hamba Tuhan sedang bicara dalam sebuah acara televisi Kristen ini. Yang seorang Creflo Dollar, yang seorang Kenneth Copeland. Dan Kenneth Copeland berkata begini, istrinya Gloria Copeland punya teman yang sedang sekolah bahasa Ibrani di Yerusalem. Dan orang ini mengatakan ketika dia belajar kata shalom, sebetulnya kata ini punya 2 pengertian dasar yang selalu ada ketika shalom itu diucapkan. Yaitu kata shalom itu artinya nothing is missing, nothing is broken. Tidak ada yang hilang, tidak ada yang rusak. Nothing is missing, nothing is broken. Kalau orang berkata shalom, shalom artinya di dalammu tidak ada yang hilang dan tidak ada yang rusak. Dan di luarmu tidak ada yang hilang dan tidak ada yang rusak. Tapi orang baru bisa menikmati dia sebagai Jehovah Shalom. Kalau kita seperti Gideon berkata, engkau Adonai, engkau pemilik atas kehidupanku.
Orang yang berkata, Tuhan, Engkau pemilik, aku cuma pengelola, maka damai Allah akan turun dalam hidupnya. Dan ketika damainya turun, dan engkau berkata, Engkau Adonai dalam hidupku, nothing is missing and nothing is broken. Tidak ada yang hilang dan tidak ada yang rusak dalam kehidupan kita. Dijagai dalam damai Tuhan seutuhnya. Kenapa banyak orang Kristen gelisah hari ini? Sebab engkau pemilik atas hidupmu. Dan Jehovah Shalom tidak pernah engkau kenal dalam hidupmu. Ketika orang kenal dia sebagai Jehovah Shalom, dia nikmati yang Tuhan katakan, nothing is missing and nothing is broken. Tidak ada yang hilang dan tidak ada yang rusak dari kehidupan kita. Dia Jehovah Shalom. Nothing is missing, nothing is broken di dalam, dan nothing is missing, nothing is broken di luar kita. Sebab dia pemilik. Orang yang tidak punya apa-apa, tidak bisa kehilangan apa-apa. Dan tidak ada yang perlu rusak dalam hidupnya, sebab dia tidak punya apa-apa. Amen, saudara. Si kera itu, si monyet itu, ketika dia lepaskan 5 kacang itu, dan dia tarik kembali. Dia nggak punya apa-apa. Nothing is missing. Nothing is broken. Ketika dia tetap pegang kacang itu. Something is missing. And something is broken dalam hidupnya. Kepalanya hilang. Otaknya hilang. Dimakan orang-orang Cina. Saudara. Anda tahu orang Cina makan semua kan? Sampai orang berkata. Sebetulnya kalau Adam dan Hawa dulu Cina. Kita nggak berdosa. Ular datang dia makan sekalian. Sayang bukan orang Cina. Coba Adam itu namanya Sui atau Yung. Wah saudara. Men itu ular datang dia bilang sikat katanya. Setan bingung mau jadi binatang apapun dia makan. Mau jadi kecoa, jadi kadal, jadi apa. Makan semua. Thank God for Chinese people. Amen, saudara. Menurut saya orang Cina itu bisa join dengan Yahudi. Semua yang najis dari Yahudi dia bilang, gua sikat sini. Itu bisa hidup berdampingan. Saudara. Luar biasa. Kembali ke Alkitab sekarang. Kalau kita nggak punya apa-apa, yang rusak apa? Yang hilang apa? Yang nggak punya apa-apa. Dan itulah damai. Shalom Allah turun dalam hidup kita. Itu yang Tuhan katakan, damai sejahtera aku berikan kepadamu. Damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Dan damai sejahtera yang aku berikan, dunia tidak bisa beri. Karena dunia gak punya. Dunia itu damainya sementara. Kalau engkau punya semua, yang engkau inginkan, engkau berkata aku punya damai. Tapi sebetulnya yang Tuhan mau katakan, damai sejati adalah ketika engkau berkata, aku cuma pengelola, Tuhan yang punya semuanya. Apa yang terjadi? Jehovah Shalom akan keluar dan nyata dalam kehidupan kita. Dan ketika itu terjadi, Anda bisa berkata setiap hari, Shalom, Shalom. Nothing is missing, nothing is broken. Anda tidurnya malam hari, Anda bisa nikmati pagi yang indah setiap hari. Ada banyak hal. Mungkin ada orang tidak bayar utangnya, ambil barang Anda tidak dibayar. Anda berkata tetap, nothing is missing, nothing is broken. Semua milikmu Tuhan, kau tinggal lapor Tuhan. Orang itu ngambil, barangmu belum dibayar. Tolong malaikat 50, nagih dia. Malaikat dari debt collector nagih. Dan Anda berkata, Anda tidurnya, nothing is missing, nothing is broken. Karena bukan milikmu. Oh seandainya kita mau diajar Tuhan hidup seperti itu. Nah, saya mengajar Anda, bagian per bagian, Anda harus belajar lepaskan itu dalam tangan kasih karunia Allah. Nanti kau melihat bagaimana Tuhan akan angkat hidup kita dalam kepercayaan yang besar Allah berikan buat kita. Amin. Mari kita berdiri sama-sama. Haleluya. Anda diberkati malam hari ini. Yes, mari angkat tanganmu sama-sama.